lagi dengan gua Mario. Kita akan membahas tentang bicara itu ada seninya part 1. Rahasia komunikasi yang efektif oleh Ocean. Gua kembali lagi mengulang tentang bicara itu ada seninya. Discrete habits to master your art of speaking. Artinya ini bagian dari kebiasaan untuk menjadi ketua seni dari speaking. Testimoni. Ketika komunikasi menjadi hal yang penting untuk bersaing, pakar komunikasi Osuya mengeluarkan buku yang sangat berarti. Selain berisi tentang pengalaman peningkatan diri, buku ini juga memuat berbagai konten mengenai teknik komunikasi yang efektif, persuasi dan negosiasi. Saya sangat merekomendasi buku ini kepada mereka yang tertarik dengan komunikasi, baik mahasiswa, calon pekerja, maupun pegawai kantoran. By Hansen atau dosen tamu di Seoul Art University, tim konsultan Asosiasi Doer Korea Selatan. Ucapan berperan menunjukkan karakter seseorang, sehingga harus dilatih secara khusus dan penuh perhatian. Sayangnya, lembaga pendidikan saat ini tidak lagi mengucapkan banyak waktu dan tenaga untuk melatih cara berbicara. Saya yakin buku ini adalah bacaan wajib yang sangat bermanfaat baik bagi dunia pendidikan maupun bagi orang biasa. Kim Sin-dua, mantan Menteri Pendidikan dan Menko Pendidikan, mantan dosen University Seoul. Kita mulai. Osuyan adalah permata tersembunyi di bidang komunikasi. Label pengajar sempurna, pengajar tersibuk dan pengajar terbaik selalu melekat padanya. Ketika ia mengeluarkan buku cara menguasai seni berbicara, mungkin buku ini pun akan mendapat penilaian terbaik daripada pembaca. Kim Jong-pyo, mantan kepala Departemen Magister Pendidikan Universitas Bangkok, mantan ketua Korean Federation of Long Education atau edukasi. Keunggulan buku ini adalah seperti membaca rangkaian puisi. Kalimat-kalimatnya singkat, jelas, dan tidak berbelit-belit, tetapi mengenai di hati. Buku ini sangat berguna untuk para siswa dan para dosen atau pengajar yang harus memberikan kuliah. Lee Kwon-hee, mantan rektor Akademi Polisi, mantan ketua Korean Constitutional Law Association. Orang yang pandai berbicara diperlukan ketika siaran, baik penyiar, program, direktur, pemandu acara, komedian, maupun talent. Tidak bisa mengabaikan ucapan. Buku ini diperlukan oleh semua orang yang terlibat dalam bidang penyiaran. Hyun Johnson, mantan anggota Komite Pengawas Siaran KBS and Program Direction 5 Special Forces. Buku ini menarik untuk dibaca seperti novel. Buku yang patut untuk dibaca oleh mereka bermasalah dalam berbicara dan ingin tahu dasar-dasar percakapan dengan orang lain. Lee Tae-kwon, pemandu acara, penyiar, pembawa acara Lee Tae, tim Pleasant Evening Stroll di KBS Radio, membuka peluang kesempatan dengan kebiasaan bicara. Jika di bidang musik ada orang yang buta nada, di dalam aktivitas bicara pun ada orang yang buta ucapan. Mereka adalah orang yang merusak suasana dengan ucapan yang tidak sesuai dengan tepatnya. Bahkan, kadang-kala mereka hanya sekedar menghafal istilah yang sedang tren atau humor terbaru. Kalau mereka berasal dalam sebuah percakapan, mungkin mereka akan berkata bahwa mereka telah berusaha. Tetapi, mereka hampir tidak pernah bilang sebagai pembicara yang baik oleh audiens atau pendengar atau lawan bicaranya. Ibarat seseorang yang baik oleh audiens atau lawan bicaranya. Yang baik bernyanyi sumbang tidak akan pernah disebut menyanyi top saat ia menunjukkan suara tenggorokannya. Lalu bagaimana cara berbicara yang baik? Apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas atau nada, atau berbicara tanpa mengambil tarikan napas? Tidak. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati,
Menggetarkan hati berarti menggerakkan. Ucapan seseorang juara memiliki daya tarik sendiri. Ucapan pemandu acara nasional. Yu Sanjik memiliki kemampuan menghidupkan suasana akhir pekan. Lain lagi, dengan pembawa acara Kim Gura, kekuatan kalimatnya yang terus terang adalah kejujuran. Sedangkan penyiar berita Soundcheck kerap melontarkan pertanyaan yang tajam dan dingin. Mereka bertiga mampu mengguncangkan hati pendengar hanya dengan ucapan. Satu buah ucapan bisa membuat orang sakit hati atau membuat orang berubah. Bisa dibilang mereka adalah juara dalam berbicara. Sedemikian pentingnya ucapan. Kita harus pandai berbicara untuk menunjukkan diri kita kepada yang bicara dalam kehidupan sosial. Orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya, karena dia tahu topik dan tahu alur orang yang mau melawan bicara seperti dia atau nyambung juga. Orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya. Ini benar. Untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, kita harus mengetahui metode komunikasi yang efisien. Masalah hanya segelintir orang yang mengetahuinya. Mayoritas orang tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Mereka kadang salah sangka bahwa orang lain pandai berbicara karena bawaan lahir. Lalu mereka akan berkata kepada diri sendiri, jika sejak awal tidak mahir berbicara, maka hal itu tidak akan diperbaiki. Sama sekali tidak demikian. Anda dapat menonton film The King's Prince karya George IV naik tahta di kerajaan Inggris pada saat Perang Dunia Kedua pecah. Namun, ia mengalami kesulitan dalam berbicara dan selalu gagal. Oleh karena itu, publik tidak menyambut pidatonya dengan gagap terbuka. Ia kemudian berlatih keras sehingga bisa mengatasi kegagapannya hingga ia berhasil melakukan siaran pidato yang luar biasa, seperti mendeklarasikan atau berbicara atau menunjukkan perang dengan Jerman. Pidatonya mampu menyentuh seluruh negeri dan berperan besar menyatukan rakyat Inggris. Saya pun demikian. Walaupun telah dikenal luas sebagai ahli seni berbicara, sejak lahir saya tidak memiliki kemampuan berbicara seperti sekarang. Justru saya mulai percaya diri untuk berbicara sejak dipuji oleh guru bahasa SMA. Saat itu saya disuruh mendiktekan atau membacakan sebuah bacaan. Semenjak itu saya giat berlatih dan semakin lama mendapatkan hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian saya terpilih menjadi reporter dan berlanjut menapaki jalan sebagai pembawa acara, pengajar, pengisi suara, dan penyanyi. Kemampuan bicara saya semakin membaik dengan membawakan berbagai acara dan konser melalui banyak trial atau kartu and error atau tidak sambung di hadapan orang banyak. Kini saya boleh berbangga diri dengan kemampuan berbicara saya yang mumpuni. Seolah membuktikan hal ini, kelas bicara saya tidak hanya mendapat penilaian tinggi, tetapi juga mendatangkan kesempatan berbondong-bondong. Belakangan ini saya begitu disibukkan dengan tanggung jawab mengajar di kampus, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan perusahaan. Menurut saya, siapapun bisa meningkatkan kemampuannya, asalkan mau berusaha. Dengan keyakinan inilah saya menulis buku yang berisi kumpulan metode bicara ini. Banyak buku di pasaran membahas tentang komunikasi dan cara berbicara di pasaran, tetapi sebagian besar merupakan buku teknis atau buku yang dalam artikan tentang adanya sebuah yang tidak langsung, bahan pengajaran atau terjemahan yang sulit dinikmati oleh awam, tapi yang dimengerti adalah oleh pengarangnya doang. Buku ini dijabarkan agar dapat dimengerti oleh siapa saja. Terdapat banyak episode menarik dari orang-orang terkenal dan juga rasa inti dari komunikasi jika Anda membacanya. Dengan runut, saya yakin
Rasa percaya diri Anda untuk berbicara pun akan tumbuh dengan sendirinya. Ini benar. Buku ini bukanlah untuk kalangan khusus, melainkan untuk orang-orang yang biasa yang tumbuh sedikit demi sedikit sebanyak buliran keringat usahanya. Buku ini ditulis untuk mereka yang berupaya untuk memperbaiki kemampuan bicara dan percaya bahwa kehidupan dapat merubah dengan mengubah cara bicara. Saya mempersembahkan buku ini untuk semua orang yang saat ini yang sedang berjuang untuk masa depannya. Juni 2016, Ouyang. Oke, dalam buku ini kita mengetahui Ouyang menciptakan buku ini di tahun 2016, cara berkomunikasi dengan efektif dan cara untuk meningkatkan value. Terkadang orang pun bisa berbicara dengan baik, tapi tidak tahu cara unsur yang benar-benar bagus dimengerti oleh orang. Terkadang manusia melakukan sebuah percakapan yang membuat audiens bingung dengan apa yang dikatakan oleh komunikan. Tentang hal itu, sebagai komunikan, kita harus paham juga komunikaten tentang adanya struktur bicara. Rasa komunikasi yang efektif itu memang sangat penting untuk dilakukan di kehidupan sosial. Oleh karena itu, untuk menjadi sebuah itu kita harus menjadikan konsisten dan tanpa